Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Siva Safira dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menyampaikan dan juga membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pengantar bisnis, yakni dari pembelajaran pertemuan 9 hingga ke pertemuan 15. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 9, yakni tentang penciptaan nilai barang dan juga jasa. Menciptakan nilai pada suatu produk, barang maupun jasa merupakan hal terpenting di dalam bisnis. Nah, tujuan penciptaan nilai barang dan jasa ini yang pertama ada pertumbuhan bisnis. Menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan juga meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua yakni ada kepuasan pelanggan. Nah, tujuan untuk menciptakan nilai ini, tujuan utamanya yakni untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pelanggan dengan solusi yang lebih baik. Yang ketiga di sini ada keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini bagaimana? Yakni menyediakan nilai yang unik dan juga melebihi harapan pesaing guna untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Baiklah teman-teman, selain daripada tujuan penciptaan nilai barang dan juga jasa, kita juga memerlukan proses penciptaan nilai barang dan juga jasa. Yang pertama ada analisis kebutuhan pasar. Nah, maksudnya bagaimana? Kita harus memahami kebutuhan pasar yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang lebih relevan. Kemudian ada inovasi produk dan juga jasa. Maksudnya bagaimana? Kita harus mengembangkan produk dan juga jasa yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pada pelanggan. Nah, yang terakhir di sini ada pengiriman yang efisien. Maksudnya bagaimana? Kita harus memastikan pengiriman produk ataupun jasa yang kita lakukan ini harus melalui proses yang berkualitas dan juga yang lebih efektif agar nantinya bisa sampai dengan baik pada pelanggan kita. Kemudian di sini adanya pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. Yang pertama ada otomatisasi. Nah, otomatisasi ini merupakan teknologi yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Nah, yang kedua di sini adanya peningkatan kualitas. Dengan adanya teknologi, kita dapat meningkatkan produk ataupun jasa kita dengan lebih baik lagi bagi pelanggan kita. Dan yang terakhir di sini adanya konektivitas. Nah, teknologi menghubungkan pelanggan dengan produk ataupun jasa secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Di dalam penciptaan nilai barang dan jasa ini kita juga membutuhkan strategi. Nah, strategi untuk yang pertama yakni adanya diferensi. Diferensi ini yakni mengembangkan nilai yang unik dan juga sulit ditiru oleh para pesaing. Yang kedua di sini adanya penentuan harga yang tepat, yakni kita harus menentukan harga dan mencerminkan nilai yang diberikan oleh para pelanggan. Selanjutnya di sini adanya riset pasar yang mendalam. Artinya bagaimana? Kita harus melakukan ataupun harus meriset pasar demi memenuhi kebutuhan ataupun keinginan terhadap suatu pelanggan. Yang keempat yaitu pelanggan sebagai fokus utama. Nah, mendirikan strategi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan juga sebagai prioritas utama ini merupakan suatu keberhasilan dalam penciptaan nilai. Kemudian di sini juga adanya penjualan dan juga pendapatan yang tinggi, yang artinya dengan adanya penjualan dan pendapatan yang tinggi dengan hasil yang lebih baik, itu artinya merupakan hasil penciptaan nilai yang diakui oleh pasar. Nah, yang terakhir di sini adanya tingkat kepuasan pelanggan. Nah, pada tingkat kepuasan pelanggan ini merupakan kunci indikator sejauh mana nilai yang telah kita ciptakan dan juga telah memenuhi harapan pada pelanggan. Nah, studi kasus penciptaan nilai yang sukses yakni ada Apple, Tesla, dan juga Netflix. Di mana Apple menciptakan produk
seperti iPhone dan juga MacBook yang revolusioner. Kemudian di sini ada Tesla. Nah, Tesla ini menciptakan nilai yang sangat efektif, yakni dengan adanya pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan juga kesadaran lingkungan. Kemudian ada Netflix. Netflix ini merupakan streaming ataupun platform yang menghadirkan konten hiburan berkualitas tinggi dengan kemudahan akses bagi para penggunanya. Ya, baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas pada pertemuan 10 yakni tentang etika dan tanggung jawab sosial. Nah, etika ini merupakan suatu pemahaman tindakan yang benar dan juga yang salah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan etika bisnis itu? Nah, etika bisnis ini merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Nah, mengapa kita memerlukan etika? Yakni agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Kemudian dapat menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak kerja oleh pemberi kerja. Nah, etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Yang pertama adanya etika bisnis di bidang akuntansi, kemudian etika bisnis di bidang keuangan. Yang ketiga ada etika bisnis di bidang produksi dan juga pemasaran, dan yang terakhir adanya etika bisnis di bidang sistem informasi. Kemudian adanya faktor-faktor timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama adanya mengejar keuntungan dan juga kepentingan pribadi. Kemudian adanya tekanan persaingan terhadap laba di perusahaan. Selanjutnya adanya pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, dan yang terakhir adanya pertentangan antar lintas budaya. Kemudian kita masuk pada tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial di sini adanya jenis-jenis tanggung jawab pada perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Nah, tanggung jawab ekonomi ini adalah tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Kemudian tanggung jawab kreditor, yakni untuk membayar pinjaman. Dan adanya tanggung jawab hukum, yakni mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik yang bijaksana. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan 11 yaitu mengenai manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama adanya planning ataupun perencanaan. Nah, cangkupan pada suatu perencanaan yang pertama adanya menetapkan tujuan, kemudian analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. Yang ketiga adanya menetapkan arah dan juga tindakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adanya evaluasi dan juga identifikasi kekurangan dan juga kelemahan perencanaan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada leading ataupun directing. Nah, ini merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Selanjutnya ada controlling. Nah, controlling ini merupakan suatu bentuk pengawasan dan juga kontrol dari manajemen kegiatan organisasi. Apakah sudah selesai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan arahan organisasi tersebut. Peranan manajerial. Yang pertama ada peran interpersonal. Nah, manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan juga orang-orang sekitarnya. Dari hal inilah nanti muncul peran yang bersifat impersonal. Peran impersonal ini meliputi leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Kemudian ada liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan juga bawahan. Dan adanya peran informasi. Teman-teman, di sini kita akan membahas pada pertemuan 12 yakni mengenai fungsi perencanaan ataupun planning. Nah,
Perencanaan atau planning ini merupakan sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, kemudian menentukan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh. Nah, pada perencanaan ini kita juga memerlukan visi dan juga misi. Nah, visi di perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, yakni akan menjadi apa sih bisnis kita ini. Nah, pertanyaan visi menunjukkan arah strategi perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Kemudian misi. Nah, misi ini dibuat perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang contohnya seperti bisnis apa sih yang kita masuki. Nah, seperti itu ya. Namun, pada perencanaan ini kita memiliki 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, adanya proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan ataupun menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, ada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen merupakan perencanaan di mana pimpinan penggunaan pengaruh wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dari kegiatan organisasi. Yang ketiga, adanya pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kemudian bila mana dan siapa yang melakukannya, dan juga di mana keputusan yang akan diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Selanjutnya adanya penentuan alternatif. Nah, yakni identifikasi berbagai alternatif keputusan, kemudian evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Selanjutnya ada implementasi dan pengawasan. Rencana implementasi dari rencana yang telah dibuat, kemudian pengawasan terhadap implementasi. Penilaian alternatif dan juga penentuan keputusan. Yang pertama ada evaluasi dan penilaian alternatif yang ada, dan yang terakhir ada penentuan alternatif terbaik. Ya, teman-teman, di sini kita akan membahas pada pertemuan 13, yakni mengenai fungsi pengorganisasian. Yang pertama ada fungsi organisasional. Fungsi di mana fungsi ini dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya. Nah, yang kedua ada desain organisasional, yakni merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang ketiga ada struktur organisasional. Nah, struktur organisasional ini menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi dan juga dikelompokkan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan juga karyawan dengan manajer. Kemudian ada departementalisasi. Tahap kedua ini adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Di pertemuan 14 ini kita akan membahas fungsi kepemimpinan, yakni kepemimpinan ataupun leadership, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengerahkan kemampuannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Pada pertemuan 15 ini kita akan membahas mengenai teknologi digital dalam bisnis. Pengertian teknologi digital yakni istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital yang diwakili oleh angka ataupun banner ini, melibatkan penggunaan perangkat elektronik dan komputer untuk mengelola data secara efisien. Kemudian, perkembangan digital dalam komunikasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara komunikasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga tingkat global.
Beberapa aspeknya meliputi internet dan World Wide Web atau bisa disebut dengan WWW. Internet telah menjadi tulang punggung komunikasi digital. Dengan adanya internet, orang dapat berkomunikasi secara instan melalui email, pesan instan, dan juga media sosial. Yang kedua, ada media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya memungkinkan individu dan juga kelompok untuk berbagi pikiran, gambar, dan juga informasi dengan cepat dan juga mudah. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan selama video berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.